Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang media-media sosial kita itu semakin lama semakin banyak dibanjiri pertanyaan terkait dengan standar ganda yang dilakukan oleh media-media asing dan pejabat-pejabat atau politisi-politisi global terkait dengan krisis Ukraina. Misalkan, sekarang kita mengetahui ada begitu banyak sanksi yang diterima oleh Rusia sebagai sebuah negara dan Putin sebagai seorang pribadi. Bahkan ada beberapa sanksi-sanksi yang dianggap terlalu aneh gitu. Misalkan Putin dicabut lagi sabuk hitamnya, sabuk hitam taekwondo dan judonya gitu. Itu apa hubungannya dengan itu gitu ya. Tetapi dengan begitu banyaknya sanksi-sanksi yang diterima oleh Ukraina, kenapa tidak ada satupun media massa dan politisi-politisi barat yang juga melakukan hal yang sama terkait dengan konflik Israel dan Palestina? Misalkan pertanyaannya kan seperti itu. Kalau Rusia mendapatkan sanksi karena dia telah menginvasi Ukraina, lalu apa kabar Israel yang selama ini melakukan pendudukan pada wilayah-wilayah Palestina? Kan pertanyaannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang standar ganda, maka dalam pertanyaan itu pun sesungguhnya kita memiliki sebuah standar ganda. Jadi misalkan ketika Palestina itu bergolak dan banyak sekali orang-orang Israel yang menduduki wilayah Palestina, kita demo habis-habisan. Bisa sampai jutaan orang-orang Islam itu demo habis-habisan di sana. Tetapi ketika Ukraina yang diserang sama Rusia, justru malah makin banyak orang-orang Islam yang berpikir bahwa Ukraina layak untuk mendapatkan hukuman dari Rusia gara-gara presidennya adalah seorang Yahudi. Jadi kan sebenarnya standar gandanya juga ada di sini gitu. Tetapi kenapa juga kita dan mereka dan kita semua itu melakukan standar ganda semacam itu? Nah, di episode ini kita akan bahas tentang itu. Jadi sebelum kereta lewat, ayo kita intro. Sewaktu Soeharto meruntuhkan pemerintahan Orde Baru, Amerika Serikat segera datang ke Jakarta. Perwakilannya tentu saja bukan negaranya yang segede gaban itu datang ke Jakarta, kan nggak akan muat. Ya, delegasi Amerika Serikat datang ke Indonesia. Kemudian mereka minta sama Pak Harto. Pak Harto selamat ya karena sudah menggulingkan pemerintahan yang kemarin-kemarin itu dan menjadi presiden, selamat ya. Oh iya, makasih. Ini Pak, masalahnya kan Bapak itu sudah memberikan kepada kami bantuan agar menghilangkan kekuatan komunis di Asia Tenggara dan sekaligus menghilangkan itu musuh kami yang kemarin itu yang suka keluar-keluar di depan podium itu. Nah, sebagai imbalannya Bapak silakan minta sesuatu sama Amerika Serikat, nanti kami akan coba untuk wujudkan itu. Kata Pak Harto, nggak usah kayak gitu, santuy aja, saya hanya ingin mensejahterakan rakyat. Kemarin-kemarin udah banyak ribut-ribut, udah banyak bantai-bantaian, jadi sekarang kami mau membangun negara kami. Nggak usah gitu Pak, please lah, coba minta sama kami, kata si Amerika Serikat. Kata Soeharto, ya kalau gitu mah tolong fasilitasi negara-negara asing untuk ngasih pinjaman duit ke kita untuk membangun. Masa cuma segitu, minta yang lebih gede lagi. Itu didorong-dorong, pada akhirnya Amerika Serikat bilang, ya udah gini, gimana kalau Timor Leste itu saya kasihin ke Indonesia. Ini baraya Pak Harto ini datanglah ke sana, kemudian ambil secara militer, nanti kami akan mendukung secara politis. Gimana kalau seperti itu? Pak Harto pada waktu itu enggan, karena Timor Leste itu kecil. Saya mohon maaf ya, Timor Leste itu terlampau kecil. Kemudian dalam pikiran orang Jawanya Pak Harto, di sana tidak bisa ditanami padi-padian kan, jadi tanahnya juga relatif kering dan tidak sesubur di Jawa. Maka apa pula alasan orang Indonesia untuk mengambil wilayah itu? Lagi pula sumber daya yang sekarang kita ketahui di Timor Leste itu pada waktu itu belum ketahuan. Jadi enggan Pak Harto itu seperti itu, apalagi kan banyak prajurit yang akan didatangkan ke sana kemudian beku tembak dan terancam nyawanya, kasihan juga. Tapi Amerika Serikat terus mendorong-dorong dan akhirnya apa? Indonesia dikasih pelatihan militer, dikasih senjata, dikasih apa, dan pada akhirnya pada hari H akhirnya Indonesia melakukan invasi terhadap Timor Leste. Sepihak tentu saja pada waktu itu. Apa keinginan Amerika Serikat pada waktu itu sampai harus nyorong-nyorong Indonesia untuk menguasai Timor Leste adalah karena Timor Leste pada waktu itu setelah merdeka dari dari Portugis, kemungkinan akan dikuasai oleh Partai Fretilin yang komunis. Maka Amerika Serikat khawatir akan itu terjadi. Dan benarlah akhirnya Indonesia menginvasi di sana, berdarah-darah, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sengsara. Wah, pokoknya mah tragedi kemanusiaan di sana itu habis-habisan dan menyakiti kedua belah pihak. Tapi siapa yang diuntungkan tentu saja adalah Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat sebenarnya gak bener-bener untung sebenarnya, tapi hanya puas secara ideologis gitu saja. Dan Indonesia sama sekali tidak mendapatkan sanksi walaupun secara sepihak menginvasi negara lain. Tidak dapat sanksi, tidak dapat peliputan, tidak dapat cerita yang buruk-buruk, tidak dibully dan sebagainya. Karena sesuai dengan kepentingan negara-negara besar. Uniknya dan bangkeknya itu tahun 1999 sampai tahun 2002
Itu Amerika Serikat dan Australia itu setiap hari rajin memberitakan tentang betapa jahatnya dan betapa buruknya penjajahan Indonesia di Timor Leste gitu. Mereka tuh ngejelek-jelekin Indonesia, kamu harus melepaskan Timor Leste dan sebagainya. Bahkan Indonesia pada waktu itu mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat dan dari beberapa negara Eropa, sanksi militer, gak boleh beli rudal dan sebagainya selama kasus di Timor Leste itu belum selesai. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang protes, kenapa Rusia mendapatkan sanksi yang sedemikian besar dan banyak dan variatif dan unik-unik, beda-beda, lucu-lucu itu, sedangkan Israel selama ini tidak mendapatkan sanksi yang sama, maka alasannya adalah sama. Alasannya di situ bukan adanya standar ganda, tetapi dalam dunia politik justru tidak ada standar. Di antara semua ilmu sosial, ilmu politik itu adalah ilmu yang paling murni sosialnya gitu. Maksudnya tidak ada hitungan sama sekali, tidak ada takaran sama sekali, tidak ada moral, tidak ada logika, tidak ada apapun di sana. Yang ada satu-satunya yang kepentingan ya. Dan kalaupun misalkan ada standar, ada logika, ada moral dan sebagainya, itu terbatas waktunya pada waktu tertentu dan ada pada tempat tertentu saja. Tidak begitu menjadi luas. Makanya kita juga tidak bisa mempertanyakan kenapa Amerika Serikat yang nyorong-nyorong Indonesia untuk menguasai Timor Leste kemudian menjilat sendiri dengan malah marah-marahin Indonesia. Kita gak bisa mempertanyakan masalah yang seperti itu, sama seperti kita tidak bisa mempertanyakan masalah Ukraina saat ini gitu. Tapi mari kita cari lagi kasusnya yang lain gitu ya. Kasus World Trade Center yang ditabrak sama pesawat itu tahun 2001. Kita mengetahui lah kasus itu. Kita tahu tragedi itu begitu memalukan dan memilukan. Tetapi ada beberapa detail-detail yang tidak bisa kita ketahui bahkan sampai hari ini. Misalkan bagaimana ceritanya orang-orang yang tidak pernah naik pesawat secara real, secara nyata, itu bisa secara presisi nabrak World Trade Center. Itu adalah sesuatu misteri yang tidak bisa diketahui. Pilot-pilot juga bakal kebingungan dengan cara seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana ceritanya pesawat komersial Amerika Serikat 4 biji hilang dari radar dan tidak diapa-apakan selama 1 jam sampai akhirnya dia tiba-tiba muncul di depan kamera untuk nabrak gedung kembar itu. Kita juga sebenarnya tidak mengetahui, tidak ada penjelasan terkait dengan hal itu. Dan yang lebih anehnya lagi adalah 1 di antara 4 pesawat itu nabrak Pentagon. Pentagon itu jaraknya dari tanah itu kan dekat, kan bukan gedung tinggi ya, tapi gedungnya pendek banget. Bagaimana pesawat yang dikendalikan oleh orang yang sebelumnya tidak pernah mengendalikan pesawat tiba-tiba bisa masuk ke situ. Kemudian setelah nabrak, luar biasanya tidak ada bangkai pesawatnya, tidak ada puing-puingnya, tidak ada apapun, bersih di sana sama sekali. Dan Pentagon yang ditabrak itu, bekas tabrakannya justru malah bentuknya rata. Seperti, ya rata seperti dipotong seperti itu. Nah ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan sangat misterius. Tapi itu bukan puncak misterinya, karena setelah itu ada sesuatu yang sama misteriusnya, yaitu Amerika Serikat justru malah menyerang Afghanistan alih-alih Saudi Arabia. Padahal seluruh pembajak itu dan semua yang merencanakan pembajakan itu adalah warga negara Saudi Arabia. Kan bingung. Tapi kan Amerika Serikat pada waktu itu ngejar Osama bin Laden. Osama bin Laden itu tidak pernah terbukti melakukan kejahatan terkait dengan serangan World Trade Center. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dia memang musuh Amerika Serikat. Dia ngancam kesana kesini terhadap Amerika Serikat. Tetapi bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu sama sekali di luar dugaan. Baraya bayangkan negara adidaya pada waktu itu dan tidak ada pesaing sama sekali. Cina, Rusia belum sekuat sekarang, bisa dikibulin sama seorang pengungsian yang tinggal di Afghanistan dan hidupnya di gua. Itu gimana ceritanya? Gak masuk akal sebenarnya di situ. Tapi oke lah, tiba-tiba Amerika Serikat menyerang Afghanistan. Kemudian dia mendudukinya dan kemudian dia menguasainya. Itu adalah serangan sepihak, tetapi tidak ada satupun negara-negara di dunia yang menerapkan sanksi terhadap Amerika Serikat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok ada standar ganda? Ya sekali lagi bukan soal standar ganda, karena dalam politik kita tidak memiliki standar. Jadi kalau misalkan ada di antara Baraya yang berpikir bahwa Amerika Serikat itu musuh umat muslim karena dia menyerang orang-orang Islam, tidak selamanya seperti itu Baraya. Misalkan waktu terjadi keributan di negara-negara pecahan Yugoslavia, di situ Amerika Serikat justru malah mendukung Bosnia dan menghancurkan Serbia. Artinya pada waktu itu Amerika Serikat pro terhadap orang-orang Islam dan kontra terhadap orang-orang Ortodoks Kristen, kan seperti itu. Atau misalkan kita juga mengetahui bahwa Saudi itu selama ini melakukan kekerasan terhadap orang-orang di dalam dan di luar negerinya, tetapi Amerika Serikat bungkam 1000 bahasa. Bahkan ketika Saudi Arabia kemarin itu membom 1 bis anak sekolah penuh anak-anak di sana, semuanya tewas, Amerika Serikat adem ayem.
Nah, pada bagian itu kita mengetahui bahwa Amerika Serikat juga mendukung Saudi Arabia yang mayoritas Muslim. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan agama, karena dalam politik global itu tidak ada standar, dan karena tidak ada standar, tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya dengan etnis, tidak ada hubungannya dengan apapun. Agama, kalaupun ada, itu hanya dijadikan sebagai alat keset untuk memberikan pembenaran atau untuk mengibuli orang-orang yang beragama. Jadi politisi global itu adalah sekelompok elit, pihak yang elit. Kita mengetahui itu kan. Dan karena itu maka moral dan etika mereka juga sebenarnya adalah elit, sesuatu yang tidak sama-sama kita pahami. Moral mereka itu adalah moral esensial. Ini istilah saya pribadi ya sebenarnya. Apa itu moral esensial? Moral esensial itu adalah pendekatan tentang baik dan buruk itu benar-benar sesuai dengan untung rugi dari tindakan yang dimaksud itu. Jadi kenapa seseorang itu dianggap jahat kalau dia mencuri? Karena dia merugikan. Kenapa seseorang itu dianggap jahat kalau dia membunuh? Karena dia memberikan kerugian. Kenapa seseorang itu baik kalau dia bersedekah kepada pihak yang lain? Karena dia memberikan keuntungan atau menghilangkan kerugian dari satu pihak. Kan seperti itu ya. Sedangkan kita itu dimensi moralnya itu berbeda dengan para politisi-politisi itu. Dimensi kebenaran kita itu adalah disesuaikan dengan doktrin, dengan spekulasi mistik, disesuaikan dengan agama dan lain sebagainya. Kenapa tidak boleh berzina? Kenapa orang yang berzina itu dianggap melakukan penyimpangan atau kejahatan atau kejelekan? Ya karena itu menurut agama itu salah. Misalkan seperti itu kan. Kenapa kita harus nyumbang? Ya karena nanti sama Tuhan dilipat gandakan gitu kan. Sebenarnya jawaban kita itu adalah seperti itu. Itu adalah kebenaran atributal yang tentu saja bertentangan dengan kebenaran esensial yang dimiliki oleh para politisi-politisi itu. Dan karena kebenarannya adalah kebenaran esensial, maka mereka itu tidak pernah peduli dengan agama, tidak peduli dengan doktrin, tidak peduli dengan konsensus, bahkan tidak peduli juga dengan logika. Mereka hanya bergerak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Ketika Amerika Serikat berkepentingan untuk menguasai Afghanistan, di mana mereka bisa memata-matai Cina yang sedang berkembang dan Iran yang menjadi musuh mereka, sekaligus juga mengawasi India pada waktu itu yang sudah mulai tumbuh populasinya, dan kemudian Rusia juga pada waktu itu yang mulai memiliki pandangan global lagi, maka Amerika Serikat berkewajiban untuk menguasai Afghanistan. Tentang betapa ribu orang sipil yang di situ yang tewas dan dirugikan oleh Amerika Serikat itu adalah urusan yang lain, karena bagi Amerika Serikat kepentingan nasional itu menjadi lebih penting, dan kepentingan nasional itu bisa berubah kapanpun karena tidak ada kebenaran yang hakiki ada di satu tempat dan satu waktu yang sama, kan tentu saja seperti itu gitu ya. Jadi itu juga alasan misalkan kenapa Amerika Serikat sekarang sibuk ngajak negara-negara lain untuk memberikan sanksi kepada Rusia. Iya, karena Rusia itu adalah negara yang menjadi pesaing Amerika Serikat, dan Amerika Serikat berkewajiban untuk menghentikan kemajuan Rusia dan atau membuat Rusia itu tidak terlalu dekat dengan Cina, atau dengan alasan-alasan yang semacam itu. Jadi tidak ada di sini urusan masalah kemanusiaan, masalah bahwa Ukraina itu kasihan. Amerika Serikat gak punya pikiran itu sama sekali. Kalau misalkan punya, Amerika Serikat tidak akan membiarkan Israel melakukan penjajahan terhadap Palestina, kan sebenarnya seperti itu. Maka jangan pernah minta keadilan di dunia politik, tetapi ubah diri sendiri menjadi sesuatu yang sangat penting agar orang-orang berkepentingan. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan kasus Palestina, misalkan diserang terus sama Rusia sama Israel, kenapa dibiarin aja? Ya karena Palestina itu tidak memberikan dampak apapun terhadap dunia. Apakah orang-orang Palestina itu sampai sekarang bisa membuat chip komputer yang tidak bisa ditiru sama Cina misalkan? Kan nggak bisa. Apakah mereka bisa membuat nuklir? Kan nggak bisa juga. Apakah mereka misalkan menciptakan teknologi-teknologi pertanian yang bisa digunakan secara global? Kan juga tidak bisa. Apakah mereka memiliki minyak yang dipakai sama mobil-mobil di seluruh dunia? Kan itu juga tidak. Jadi apa faedahnya, apa kepentingannya kalau misalkan Amerika Serikat harus mendukung Palestina? Kan nggak ada. Mau hilang sama sekali juga nggak masalah buat Amerika Serikat. Justru yang harus didukung sama Amerika Serikat adalah Israel. Karena apa? Karena Israel itu memiliki kekuatan yang sangat besar dalam sumber daya manusianya, dan mereka itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam mengendalikan ekonomi Amerika Serikat. Kan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau ngebela Palestina, buat apa ketika mereka diserang sama tank aja mereka balasnya ngelempar pakai batu gitu, masih hidup dalam tanda kutip di zaman batu. Ya makanya kalau misalkan kita mau mendukung Palestina, maka buat gimana caranya agar Palestina itu memiliki daya tawar di dunia. Buat caranya agar mereka itu menjadi bangsa yang penting di dunia.
Jadi orang-orang yang berkepentingan itu akhirnya membela mereka. Jadi fokusnya itu adalah ke sana. Kalau misalkan sampai sekarang Palestina tidak bisa membuat apapun, kalau Palestina tidak bisa memberikan kontribusi apapun, maka dia tidak akan menjadi apapun. Dan karena itu ketika dia diserang, orang-orang akan mengabaikan itu. Itu rumusnya di dunia politik itu seperti itu. Bukan berarti saya ngejelek-jelekin Palestina, tapi di dunia politik rumusnya seperti itu. Kenapa sampai sekarang Indonesia itu tidak pernah dijajah? Karena Indonesia itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap negara-negara di seluruh dunia. Sumber daya Indonesia itu sangat luar biasa dan bisa diambilin sama negara-negara lain seenaknya. Jadi kalau gitu yang ngapain juga nyerang Indonesia? Indonesia akhirnya damai-damai saja. Kan masalahnya adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita harus menggarisbawahi, maka kita harus memahami satu hal, bahwa kebanyakan politisi yang baik itu bukan orang yang baik. Karena standar kebaikan mereka itu sama sekali tidak dipahami oleh standar kebaikan yang kita pegang selama ini. Jadi semoga itu bisa dipahami bersama ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.